Di perjalanan kali ini, saya akan melakukan petualangan berdua bersama kakak saya. Kami akan membuat shelter dan tempat tidur dari karung, memasang pancing sidat, memasak dan membuat sidat menjadi bahan makanan selama berada di hutan, serta menangkap katak sungai dan melihat ganasnya sungai ketika diterpa hujan terus-menerus. Inilah petualangan kami melintasi hutan dan sungai di hutan hujan tropis Sulawesi. Hari ini cuaca sangat cerah dan bersahabat. Kami sudah siap melakukan perjalanan kami melintasi sungai dan hutan rimba. Seperti biasa, sebelum masuk hutan yang sesungguhnya, kami melintasi perkebunan warga terlebih dahulu. Berbeda dengan di bagian hulu sungai, di bagian hilir sungai, air sungai lumayan tenang, lambat, dan bagian sungainya masih terdiri dari bebatuan kecil, pasir halus, dan lumpur. Sedangkan di bagian hulu sungai, arusnya akan lebih deras, memiliki bebatuan yang besar, dan sungainya cenderung berbentuk huruf V, dan banyak terdapat air terjunnya. Kali ini kami akan beristirahat sejenak untuk mengumpulkan stamina kami sebelum melanjutkan perjalanan kami. Setelah stamina kami terkumpul, kami kembali melanjutkan perjalanan kami. Sekarang kami sudah mulai memasuki bagian hulu sungai. Ini terlihat dari bebatuan yang besar dan tebing batu di sebelah kiri dan kanan yang berada di sepanjang aliran sungai. Saat ini kami akan memanjat tebing batu ini. Kami harus berhati-hati karena kesalahan kecil akan menyebabkan kerugian yang besar dan fatal.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di bagian hulu sungai akan terdapat banyak air terjun. Ini salah satunya. Kami akan istirahat sejenak untuk makan siang di pinggir aliran sungai, untuk menambah stamina kami karena perjalanan kami akan berlanjut. Dalam perjalanan kami sertai dengan memasang beberapa pancing sidat dan akan kami cek besok. Setelah selesai makan, kami melanjutkan perjalanan kami lebih ke bagian hulu lagi untuk membuat shelter di sana. Kami sudah sampai di tempat di mana kami akan mendirikan shelter. Selanjutnya kami segera bergegas untuk segera membuat shelter karena awan hitam sudah berkumpul di atas kami yang tandanya akan turun hujan. Sebelum mendirikan shelter, kami harus membersihkan tempatnya terlebih dahulu. Setelah itu kami berbagi tugas. Kakak saya akan mencari kayu untuk keperluan shelter, sedangkan saya akan lanjut membersihkan tempat shelter dan membuat kerangka shelter dari kayu yang kakak saya kumpulkan. Kami akan membuat tempat perapian di bagian tengah shelter yang berfungsi sebagai penghangat tubuh saat tidur di malam hari nanti. Karena kami akan tidur di bagian sisi kiri dan kanan perapian. Selanjutnya kami akan membuat tempat tidur ternyaman hanya dengan menggunakan karung. Tentunya dengan menggunakan kayu dengan ukuran yang sedang, sesuai dengan berat badan kami masing-masing. Kami akan menambahkan kayu yang besar sebagai landasan utamanya seperti ini. Selanjutnya setelah bahan kayu sudah terkumpul, kami akan lanjut memasang bagian atap shelter karena titik-titik air hujan sudah mulai turun. Setelah bagian atas shelter terpasang, kami akan menyesuaikan panjang kayu untuk membuat tempat tidur dari karung. Beginilah kami membuatnya. Untung saja semuanya selesai tepat waktu, karena hujan sudah turun setelah semuanya selesai.
Tidak ada kegiatan yang bisa kami lakukan, hanya menyalakan api dan menikmati sungai yang diterpa hujan dengan secangkir kopi. Nikmatnya benar-benar nikmat. Malam ini hujan tak kunjung berhenti dan membuat air sungainya meluap seperti ini. Alhasil, malam ini kami tidak bisa melakukan perburuan katak sungai. Pagi ini air sungai sudah kembali normal. Kami akan memasang pancing sidat dan mengecek pancing sidat yang kami pasang kemarin saat melakukan perjalanan. Singkat cerita, kami berhasil strike satu sidat yang ukurannya tidak terlalu besar. Saya akan turun untuk membantu proses evakuasi. Ini akan menjadi bahan makanan kami selama berada di hutan ini. Setelah proses evakuasi selesai, kami memasang pancing sidat selanjutnya. Setelah semua pancing terpasang, kami akan kembali lagi ke shelter untuk mempersiapkan makanan. Singkat cerita, rempah-rempah selesai kami siapkan. Kali ini kami akan memasak sidat kuah kuning. Pertama-tama kita nyalakan apinya, lalu panaskan minyaknya. Selanjutnya kita tumis daun jeruk, batang serai, bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, dan kita aduk sampai berubah warna agak menguning. Kemudian masukkan jahe, kemiri dan cabai rawit yang sudah kita haluskan. Aduk-aduk dan masukkan daun pandan. Setelah itu kita tambahkan bumbu andalan kita, bunga kecombrang, yang sudah kita potong-potong, yang kemudian diaduk-aduk dan kita tambahkan kunyit. Setelah berubah warna, kita masukkan potongan-potongan sidat yang telah kita bersihkan dan aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata.
Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tambahkan garam dan micin sesuai selera. Selanjutnya tinggal menambahkan daun kemangi dan potongan daun bawang. Dan kemudian kita tutup kembali sampai benar-benar masak sempurna. Saat ini hujan yang lebat kembali mengguyur shelter kami. Selanjutnya kami akan menikmati masakan kami di shelter dengan guyuran hujan yang tak kunjung mereda. Sudah. Yos. Naknyo. Pagi pun kembali menghampiri kami. Di hari ketiga, kami akan segera sarapan dan menikmati indahnya alam sebelum kami kembali. Kami pun lanjut untuk berkemas. Kami akan kembali sekalian mengecek pancing sidat yang kami pasang kemarin. Mudah-mudahan pancingnya tidak terbawa oleh banjir semalam. Semalam kami sempat berburu katak sungai, walaupun keadaan sungai tidak memungkinkan. Tetapi hal itu tidak mematahkan semangat kami untuk berburu. Dan akhirnya kami berhasil menangkap katak sungai dengan jumlah yang lumayan. Inilah hasil buruan kami semalam. Ini hasil yang sangat memuaskan bagi kami. Bagaimanapun dan seperti apapun hasilnya, kita harus tetap mensyukuri itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah sudi memberikan jempol dan menekan tombol subscribe pada channel ini. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah buat kita semua. Lestari alamku, lestari negeriku. Maroso. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya.